Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 7 dengan saya, Bapak Muhammad Zakri. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita dapat belajar seperti biasa dengan tatap muka di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kedua pada pertemuan kedua mengenai kegiatan ekonomi. Jadi kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi segala kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 jenis kegiatan. Yang pertama, kegiatan produksi, yang kedua, kegiatan distribusi, dan yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Jadi kita garis bawahi, produksi adalah kegiatan yang menghasilkan dalam artian dari tidak ada menjadi ada atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Jadi suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhannya. Itu disebut sebagai kegiatan produksi. Nah, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Yang kedua, faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang keempat, modal. Dan yang ketiga, modal. Dan yang keempat, skill kewirausahaan. Yang pertama, sumber daya alam. Kenapa sumber daya alam ini dapat mempengaruhi produksi? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan-bahan yang ditemukan di alam dan dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia sebagai faktor produksi. Sebagai faktor produksi, sumber daya alam digunakan sebagai bahan baku. Contohnya tanah, lahan, hutan, air, dan udara. Kenapa ini sangat penting? Karena kalau tidak ada sumber daya alam, apa yang akan diolah oleh manusia? Apa yang akan kita produksi? Hal inilah kenapa sumber daya alam sangat mempengaruhi kegiatan produksi. Faktor yang kedua adalah faktor tenaga kerja. Kenapa ini penting? Dunia ini telah diciptakan oleh Tuhan dengan segala macam sumber daya alamnya, dengan berbagai macam kekayaan alamnya, terutama negara kita, negara Indonesia, yang sangat kaya akan segala sumber daya alam. Namun, apakah bisa sumber daya alam tersebut memproduksi dirinya sendiri tanpa ada bantuan tenaga kerja manusia? Tentu tidak. Nah, disinilah letak pentingnya tenaga kerja yang bertugas mengolah lahan, mengolah tanah, mengolah bahan baku, bahan mentah, menjadi produk atau barang yang dapat dihasilkan, yang dapat kita gunakan. Itulah pentingnya tenaga kerja dalam faktor produksi. Faktor yang keempat adalah modal. Nah, seperti yang sering kita dengar, ada uang, ada barang. Jadi kita simpulkan, modal ini mendukung dalam faktor produksi. Semakin baik modalnya, semakin baik pula produksinya. Namun bukan berarti tanpa modal kita tidak bisa berproduksi. Hanya saja modal mempengaruhi betapa baik, besar, dan cepatnya sebuah produksi. Dan faktor yang keempat adalah skill kewirausahaan. Dalam skill kewirausahaan ini, di sini kita dapat pahami bahwasannya tenaga kerja dapat mengolah lahan, dapat mengolah sumber daya alam, dapat menggunakan modalnya
tentu dibutuhkan skill, tentu dibutuhkan kemampuan, tentu dibutuhkan keahlian. Oleh karena itu, dibutuhkanlah skill dalam berwirausaha, dalam kewirausahaan untuk mendukung faktor produksi. Karena semakin bagus kualitas tenaga kerja, akan semakin baguslah hasil produksi suatu bahan, suatu produk dari sebuah perusahaan. Next. Tujuan produksi. Terdapat 6 tujuan dari kegiatan produksi. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan nilai guna barang dan jasa, meningkatkan kemakmuran masyarakat, meningkatkan keuntungan, meningkatkan lapangan usaha, dan terakhir menjaga kesinambungan usaha, perusahaan, atau perdagangannya kita. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan produksi yang bisa Ananda baca. Yang pertama, mengeksploitasi sumber daya alam, contohnya pertambangan dan lain-lain, mengolah tanah pertanian, membuat barang dari bahan mentah menjadi bahan jadi, contohnya membuat kursi. Kursi bahan mentahnya adalah kayu. Setelah diproduksi, menjadilah sebuah kursi. Itu adalah contoh dari kegiatan produksi. Yang kedua, kita masuk kepada kegiatan distribusi. Ingat, kegiatan ekonomi terdiri dari 3 jenis kegiatan. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Dan yang ketiga, konsumsi. Sekarang kita akan bahas kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Jadi kita garis bawahi kata kuncinya, produksi adalah menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Distribusi juga menambah nilai guna barang dan jasa. Karena jika barang yang diproduksi tetapi tidak disalurkan ke konsumen, maka nilai dari barang tersebut tidak akan berguna. Contohnya seperti ini. Petani telah memproduksi hasil pertaniannya. Namun, apabila tidak didistribusikan kepada konsumen, apabila tidak dibawa ke pasar, apabila tidak dikasihkan ke kedai-kedai, apa gunanya hasil produksi pertanian tersebut? Tentu tidak berguna dan tidak berharga. Itulah kegiatan distribusi. Terdapat 3 jenis kegiatan distribusi. Yang pertama, distribusi langsung, distribusi semi langsung, distribusi tidak langsung. Apa pengertiannya? Distribusi langsung adalah di mana seorang produsen yang memproduksi suatu barang menyalurkan hasil produksinya langsung kepada konsumen. Contohnya ada seorang penjual nasi goreng keliling. Tentu dia langsung menjual produksinya tersebut kepada pembeli yang akan langsung memakan nasi goreng tersebut. Contoh yang kedua, nelayan menjual hasil tangkapannya langsung kepada konsumen. Atau contoh yang ketiga, peternak menjual hasil telur dan daging ternaknya langsung kepada konsumen. Atau contoh sehari-harinya, mama kalian membuat bakwan di rumah. Dan mamanya langsung menjual kepada kawan-kawan kalian yang memang pengen memakan bakwan tersebut. Jadi di sini distribusinya langsung dari produsen ke konsumennya tanpa perantara sedikit pun. Yang kedua, distribusi semi langsung, yaitunya penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui badan perantara atau toko milik produsen itu sendiri. Contohnya, Bapak mempunyai pabrik sepatu. Bapak memproduksi sebuah sepatu dan Bapak jual kepada konsumen, kepada kalian semua melalui pabrik sepatu yang Bapak miliki sendiri. Ya, nah ya. Jadi dalam hal ini Bapak mendistribusikan barang produksi Bapak di toko milik Bapak sendiri. Itu adalah distribusi semi langsung. Yang ketiga adalah distribusi tidak langsung. Jadi pada sistem ini produsen atau seseorang yang memproduksi tidak langsung menjual hasil produksinya, baik benda ataupun jasa, kepada konsumen, melainkan melalui perantara. Jadi dalam hal ini, antara produsen ke konsumen didistribusikan melalui seorang atau perantara.
Contohnya, petani menjual hasil pertaniannya yang diproduksinya dari hasil ladang dan sawahnya melalui koperasi. Yang mana koperasilah yang akan menyalurkan kepada konsumen di pasar-pasar. Atau contohnya, Bapak membuat sepatu. Bapak mempunyai pabrik sepatu, tetapi Bapak tidak mempunyai toko. Bapak tidak mempunyai kedai sendiri. Jadi Bapak mendistribusikan barang sepatunya Bapak, barang yang telah Bapak buat di pabriknya Bapak melalui pasar-pasar. Bapak titipkan pada pedagang, Bapak berikan pada pedagang. Nanti pedagang tersebutlah yang menyerahkan, mendistribusikan lagi kepada konsumen untuk dikonsumsi di rumah tangga masing-masing. Jadi dalam hal ini, distribusi tidak langsung adalah distribusi suatu barang, suatu produk, suatu jasa yang melalui perantara pihak ketiga atau perantara orang lain. Nah, jadi terdapat 3 lembaga dalam distribusi tersebut, yaitu ada pedagang, perantara khusus, importir, dan eksportir. Next. Selanjutnya kita pada kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa. Pelaku konsumsi bisa individu, perusahaan, bahkan negara. Karena semuanya yang hidup, semua manusia pasti membutuhkan konsumsi. Nah, terdapat 3 golongan barang dan jasa untuk kegiatan konsumsi. Yang pertama, barang yang habis dalam sekali pakai, contohnya makanan, minuman, pulsa, dan lain-lain. Yang kedua, barang yang habis untuk beberapa kali pakai, contohnya pasta gigi, sampo, sabun cuci, pakaian dalam, baju, dan lain-lain. Serta yang ketiga, barang yang habis dipakai dalam waktu yang sangat lama. Contohnya rumah, tanah, motor, mobil, investasi, dan lain-lain. Jadi terdapat 3 penggolongan barang dan jasa untuk kegiatan konsumsi. Nah, sekarang pertanyaan dari Bapak. Apa perbedaan konsumsi dan konsumtif? Nah, apa perbedaan konsumsi dan konsumtif? Jadi, konsumsi adalah pemenuhan kebutuhan. Sedangkan konsumtif adalah perilaku pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan. Jadi itu berbeda ya Nak ya, antara konsumsi dengan konsumtif. Konsumsi adalah pemenuhan kebutuhan, sementara konsumtif adalah perilaku pemenuhan kebutuhan yang tidak terkontrol. Jadi konsumtif ini lebih kepada sifat boros, sifat hedon, sifat belanja sembarangan. Ini adalah perilaku konsumtif. Ya Nak ya. Jadi konsumsi adalah pemenuhan kebutuhan, sementara konsumtif adalah sebuah sifat. Pahami itu ya Nak ya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, kualitas barang, harga barang lain, dan jumlah penduduk. Kenapa harga barang mempengaruhi konsumsi? Contohnya, biasanya kalian membeli satu baju dalam sebulan. Tiba-tiba harganya turun. Yang biasanya 100.000 sekarang menjadi 100.000 dapat 3. Akhirnya harga yang semakin murah mempengaruhi konsumsi. Begitu juga sebaliknya. Ketika harga barang naik, konsumsi akan menurun. Ketika harga bajunya naik, kalian mungkin yang biasanya membeli baju sekali sebulan menjadi sekali 3 bulan. Faktor yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Contohnya, yang mamanya gajinya besar, yang uangnya banyak, tentu jajan anaknya juga banyak.
Begitu juga sebaliknya, yang mamanya mungkin pendapatannya menengah, tentu jajan anaknya, jajan sekolah anaknya juga dipengaruhi oleh jumlah pendapatan orang tuanya. Yang ketiga, selera masyarakat. Masyarakat desa tentu mempunyai selera yang berbeda dengan masyarakat kota. Masyarakat desa mungkin mencari pakaian yang tahan lama, yang tahan banting, yang bisa dipakai bertahun-tahun. Tentu berbeda dengan masyarakat kota yang mementingkan gaya dan style. Selanjutnya kualitas barang. Kualitas barang sangat mempengaruhi konsumsi. Ketika kita membeli barang yang bagus, barang yang kualitasnya bagus, otomatis kita akan lama memakainya. Sehingga kita tidak perlu membelinya berulang-ulang kali. Dan apabila kita membeli barang yang kualitasnya jelek, akhirnya kita akan membeli barang tersebut berkali-kali bahkan dalam bulan yang sama. Itulah kenapa kualitas barang mempengaruhi tingkat konsumsi. Dan yang kelima adalah harga barang lain. Nah, kita sampai pada sesi terakhir. Pada sesi terakhir ini, Bapak akan memberikan sebuah latihan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, ceritakanlah kegiatan ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar kamu. Ya, ceritakanlah kegiatan ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar kamu yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Serta individu atau kelompok yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Latihan ini dibuat di buku latihan dan dikirimkan melalui Google Form paling lama besok sore. Mohon maaf Bapak ulangi, paling lama nanti sore, hari Selasa sore, dikumpulkan paling lama hari Selasa sore, tanggal 19 Januari pukul 16.00. Jadi jam 4 sore linknya akan Bapak kunci. Ya, nah, ingat ya, ya. Dikumpulkan melalui Google Form paling lama jam 4 sore hari Selasa tanggal 19 Januari 2021. Itu latihannya. Dan terakhir, latihan tambahan. Buatlah pengertian, jelaskanlah pengertian dan perbedaan konsumsi dan konsumtif, apa perbedaannya, dan berikan contohnya. Dibuat di buku latihan juga dan dikirimkan ke link yang nantinya akan Bapak siapkan. Baik. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat kalian cermati, dapat kalian pahami. Jika ada yang ragu, nanti akan kita bahas pada saat jam pembelajaran. Bapak tutup dengan doa yang sama. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, pandemi ini segera berakhir, dan kita dapat belajar tatap muka seperti biasanya. Akhir kata Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya.